Halo, gimana kabar lu bro? Baik? Ya dok, baik. Baik? Iya, ini lagi nonton trailernya Thor. Mau tanya dok, kalau orang kesamber petir emang bisa jadi The Flash ya? Atau malah jadi Thor? Ya nggak gitu bro konsepnya. Kebanyakan nonton Marvel lu ya? Gue juga suka sih nonton film Marvel. Ya, tapi itu film Marvel gitu, jangan lu bawa ke dunia nyata. Nah, kalau misalnya ada orang kesamber petir nih secara langsung dan masih hidup, paling bagus nih, dia udah pasti masuk ICU bro. Bagus, itu udah paling bagus banget. Nah iya, biasanya orang kalau terkena sambaran petir secara langsung ya udah langsung lewat gitu. Emang kenapa sih bro? Lu mau kesambar petir? Mau dirawat di ICU lu? Ya enggak lah dok, dikasih gratis juga, saya nggak mau nginep di situ. Emang banyak ya dok orang yang kesambar petir? Sejauh ini sih memang belum pernah ya gue nerima pasien yang pernah kesambar petir. Tapi ada sebuah sumber yang bilang bahwa kejadian tersambar petir di seluruh dunia itu mencapai 50 kasus per detik. Ya, dan 20% diantaranya terkena sambaran petir di darat bro, katanya sih gitu. Bisa sebanyak itu dok? Gue sendiri sih nggak ngitungin, tapi ya gue cuma baca-baca literatur aja. Orang di IGD aja gue jarang ketemu sama pasien-pasien yang kayak gitu. Literaturnya aja yang gue baca bilangnya gitu. Angka pastinya juga masih belum diketahui dengan pasti sih. Emang kalau orang kesambar petir lapor gitu? Enggak kan? Makanya. Emang kalau orang kesambar petir itu apa sih yang terjadi sebenarnya? Ya udah bro, untuk masalah itu sih mending gue jelasin nanti di meja konsultasi aja. Yaudah yuk kesana yuk. Sebelumnya tapi intro dulu ya. Selamat datang di meja konsultasi Project D. Oke. Jadi gini, sebenarnya petir itu mengandung tenaga listrik yang sangat besar sekali. Voltasenya itu bisa mencapai 10 juta. Bayangin, 10 juta volt. Dan ampernya, arusnya itu bisa di kisaran antara 30.000 sampai 110.000 ampere. Oh my god! Wow! Dan selain itu, tentu saja petir menghantarkan panas yang sangat tinggi sekali. Dari literatur yang saya baca itu sekitar 30.000 Kelvin. Nah, buat teman-teman yang pengen saya kasih tahu di sini adalah 30.000 Kelvin, itu saya juga bingung berapa derajat Celcius ya. Akhirnya saya coba cari di Google dan saya coba konversikan dari Kelvin ke Celcius. 30.000 Kelvin itu artinya hampir sekitar 29.700 sekian derajat Celcius. Nah, sepanas itu hantaran panasnya gitu loh. Padahal kita di suhu, misalnya nih suhu di luar 36 derajat, 40 derajat, segitu aja udah kepanasan kan. Nah ini 29.700 Celcius. Anda bisa bayangkan panasnya petir itu. Oke, terus jadi gini, petir itu mencederai tubuh kita dengan beberapa cara. Yang pertama adalah efek hantaran arus listrik yang mengalir ke tubuh kita. Dan yang kedua, luka bakar tadi karena suhunya yang sangat tinggi sekali. Terus yang ketiga adalah mekanisme trauma.
Seperti kalau kita tersambar petir dengan sebegitu kuatnya kita bisa terpental dan itu bisa menyebabkan trauma atau luka tumpul tergantung dari kondisinya. Terus apa lagi yang mau ngomong ya? Nah, jadi kalau kita terkena petir, dampak yang akan terjadi pada tubuh kita yang pertama adalah bisa menghentikan denyut jantung atau kita bilang cardiac arrest. Selain cardiac arrest juga bisa respiratory arrest. Jadi berhenti jantung sama pernapasannya dalam waktu sekejap. Dan ya sudah, kalau memang udah mengalami kondisi itu, mohon maaf, biasanya akan langsung meninggal. Dan hal ini merupakan hal yang paling sering terjadi kalau misalnya terkena sambaran listrik sambaran petir secara langsung. Nah, selain itu, sambaran petir juga bisa menimbulkan gangguan irama jantung, ventricle tachycardia, di mana irama jantungnya mungkin terlalu cepat. Jadi hal ini juga pada akhirnya akan berujung pada henti jantung, gitu. Selain itu juga petir ini bisa menyebabkan kerusakan saraf pusat maupun kerusakan pada saraf tepi. Kerusakan saraf pusat biasanya terjadi perdarahan di dalam kepala. Kemudian untuk di saraf tepinya bisa menimbulkan paralisis. Paralisis kita bilang kelumpuhan ya, kelumpuhan sel-sel saraf tepi sehingga badan kita menjadi lumpuh. Dan tentu saja dampak yang timbul dari tersambar petir ini bisa menyebabkan luka bakar, di mana kita sudah tahu tadi suhu yang sepanas tadi menghantam tubuh kita. Tentu saja akan menyebabkan luka bakar, di mana luka bakar di sini akan menimbulkan berbagai macam komplikasi lain seperti otot-otot yang kaku, kontraktur, dan juga bisa menyebabkan dehidrasi yang berat. Nah, tadi saya juga sudah bahas sedikit mengenai trauma tumpul, yaitu kalau misalnya ya kita terpental, terus dada kita terbentur, dan menyebabkan perlukaan juga pada daerah paru-paru kita bisa bocor atau kita bisa bilang pneumotoraks, di mana ya itu harus kita tanganin segera ya. Atau kita nggak terkena secara langsung, kita hanya terkena benda-benda yang tersambar petir dan benda tersebut terlempar ke arah kita, menyebabkan trauma di dada, ya tadi bisa menyebabkan trauma toraks juga. Nggak cuman trauma toraks, tapi bisa juga menimbulkan trauma atau perlukaan pada organ-organ di bagian perut. Selain itu, bisa juga menyebabkan cedera mata. Cedera mata di sini dikatakan dari literasi yang saya baca, ternyata bisa bikin katarak. Terus yang kedua adalah perdarahan pada vitreous mata. Vitreous itu apa ya? Vitreous itu jadi di dalam mata itu ada semacam cairan yang berbentuk seperti gel, yaitu namanya vitreous. Mungkin pembahasannya akan kita bahas di video lain waktu ya. Karena mungkin waktunya akan terlalu panjang untuk menjelaskan anatomis kondisi mata seperti vitreous itu. Terus, nah, yang terakhir nih, sambaran petir ternyata juga bisa menimbulkan gangguan audio vestibular, yaitu gangguan pendengaran. Dan juga ternyata bisa menyebabkan gendang telinga kita sampai pecah. Jadi gitu ya teman-teman, gitu ya bro. Jangan coba-coba minta kesambar petir, ya itu nggak bakalan bikin lu jadi Thor atau bahkan bikin lu jadi kayak The Flash. Enggak. Yang terjadi adalah hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau terkena hantaman listrik petir secara langsung ya mohon maaf, Anda mungkin bisa langsung lewat. Nah, gitu teman-teman ya. Gitu bro ya. Kan gue tadi lagi telepon ya. Lah, malah tidur nih orang. Gimana sih? Tadi nanya-nanya. Dijelasin malah tidur. Ya udahlah. Selamat tidur aja bro. Gue matiin aja nih HP. Ya itulah tadi pembahasan dari saya mengenai dampak apabila teman-teman atau si bro ini tersambar petir. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya
mengenai hal-hal apapun itu, mengenai hal medis terutama, silahkan bisa tanya di kolom komentar ya. Saya akan coba jelaskan bila saya mampu menjelaskannya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Aku adalah Thor. Tuh kan, udah gue bilangin juga, malah minta kesambar petir. Tahu ah, tidur lagi.